Sampurasun wilujeng enjing pasadayana murang kalih kumaha damang. Mudah-mudahan anak-anak Mister pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita berdoanya masing-masing di rumah, ya. Berdoa, Mister persilahkan. Untuk pertemuan kali ini silahkan dilihat halaman 39 bagian A, Mikaweruh Kecap Rajekan Dwi Murni, ya, mengenal Kecap Rajekan Dwi Murni. Apa sih itu? Ya, jadi Kecap Rajekan Dwi Murni atau kata Rajekan Dwi Murni adalah kata ulang yang disebut dua kali tanpa mengubah bunyi bentuk dasarnya, baik tanpa imbuhan maupun dengan imbuhan, ya. Jadi ada satu kata dasar kemudian diulang menjadi dua kali, tidak berubah kata dasarnya, tapi nanti artinya yang berubah, ya. Kita langsung saja lihat contohnya seperti yang di bawah ini. Contoh, ada kata bangku. Kata bangku itu kata dasarnya, kemudian dirubah ke Kecap Rajekan Dwi Murninya jadi bangku-bangku, ya, seperti pengertiannya yang tadi. Dari kata dasar, ya, satu, kemudian diulang pengucapannya yang tadinya bangku jadi bangku-bangku, ya. Jadi penyebutannya sama, cuma dua kali tapi artinya beda. Bangku yaitu satu bangku, bangku-bangku jadi bangkunya banyak, itu maksudnya. Nah, kemudian di sini ada kalimatnya, perhatikan. Bangku nu rusak teh kaluarkeun, ya. Jadi bangku yang rusak itu keluarkan. Ya, kemudian kalimat dari kata Rajekan Dwi Murninya, bangku-bangku. Bangku-bangku nu anyar meuli asupkeun ka kelas. Ya, jadi bangku-bangku yang baru dibeli masukkan ke dalam kelas. Siapkan alat tulisnya. Ya, kita coba isi. Di sini ada pertanyaan. Kerjakan seperti contoh di atas, ya. Langsung saja tulis di sini. Nomor 1 seperti contoh tadi, ada bangku. Kata dasarnya Kecap Rajekan Dwi Murninya jadi bangku-bangku. Di kelas 3 mung aya bangku, ya. Di kelas 1 cuma ada, tulis bangku. Yang ini tinggal dipindah aja ke sini, bangku. Kemudian di bawahnya titik-titik nu butut keluarkan di kelas. Titik-titik yang jelek keluarkan di kelas. Titik di isinya ini turun ke sini. Jadi bangku, bangku. Seperti itu, ya. Kemudian yang bawahnya juga sama. Anu sok ngetem di mana wae mah titik-titik angkot. Yang suka ngetem di mana saja itu berarti ke sini mobil kata dasarnya. Titik-titik pribadi temenang ngaliwat kadinya. Mobil pribadi. Ini Dwi Murninya. Mobil. Ya, seperti itu cara mengisinya. Silahkan kalian di rumah isi sendiri. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kemudian halaman selanjutnya halaman 40, kita belajar tentang mengenal kecap sebaliknya, ya. Kecap sebaliknya atau dalam bahasa Indonesia disebut juga lawan kata, ya. Lawan kata itu disebut juga antonim, adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya, ya. Jadi
lawan katanya. Perhatikan contohnya. Di sini contohnya indit ya. Indit itu pergi. X itu maksudnya lawan katanya. Lawan katanya mulang. Ya, mulang itu pulang. Jadi indit pergi ya, pergi, lawan katanya pulang. Ya, ada pergi, ada pulang. Kalimatnya contohnya kuring indit ka sakola. Saya pergi ke sekolah. Nah, kemudian kalimat lawan katanya adina mah kakara pulang ti sakola. Adiknya baru pulang dari sekolah. Nah, seperti itu. Sekarang siapkan lagi alat tulisnya. Kita kerjakan contoh soalnya. Di sini ada kata berang. Berang itu siang. Siang kebalikannya atau lawan katanya peting atau bahasa Indonesia malam ya. Ada siang atau berang, kebalikannya malam atau peting. Kalimatnya berarti ari hudang ulah titik-titik teuing. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini. Ari hudang ulah berang teuing. Berang. Ya, artinya jika bangun jangan terlalu siang gitu. Nah, kemudian kalimat lawan katanya ari sare ulah titik-titik teuing. Berarti ini tulis ke sini. Ya, ari sare ulah peting teuing. Kalau tidur jangan terlalu malam. Ya, seperti itu. Yang ini juga sama. Jadi yang ini tinggal dipindah sini, ini juga dipindah sini. Ya, ari dahar kudu lengan titik-titik. Kalau makan harus tangan. Makan tangan apa? Di sini ada kenca, ada katuhu. Kenca itu kiri, katuhu itu kanan. Ya, berarti kalau makan harus tangan kanan atau katuhu. Ari obeh make lengan, obeh itu apa ya? Mohon maaf, maksudnya cebok gitu. Ya, jadi di sini ya, kalau cebok memakai tangan kiri atau kenca. Di sini kenca, tadi di sini katuhu. Ya, cara mengerjakannya seperti itu. Silahkan tinggal dipindah saja katanya ke dalam kalimatnya. Oke, nomor 3 sampai nomor 10 di halaman 41 kalian isi seperti contoh yang Mister sampaikan tadi. Kemudian poin C, nataan kalimah jember. Maksudnya apa kalimah jember itu? Ya, kalimah jember itu adalah salah satu kalimah dari kalimah salancar. Kalimah salancar itu maksudnya kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu satu objek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Nah, kemudian kalau salancar jember apa sih? Ya, salancar jember itu maksudnya kalimat tunggal yang ditambah oleh satu atau lebih keterangan gitu. Jadi kalimat salancar jember itu misalkan ada satu kalimat, ya ada satu kalimat mempunyai subjek, predikat, objek. Nah, ditambah satu kalimat keterangan, dia jadi kalimat jember. Contohnya ini. Nah, ini murid SD Banjarsari geus karumpul. Murid SD Banjarsari sudah ngumpul. Kalau ini saja itu salancar, ya, kalimat salancar. Ketika ditambah di sakola, karena di sakola itu keterangan, jadi ini menjadi kalimat salancar jember. Itu ditambah keterangan, ya. Tadi pengertiannya kalimat tunggal yang ditambah oleh satu atau lebih keterangan, ya, kalimat jember itu. Nah, kemudian nomor 2 nih, ya. Tabuh 10 rombongan geus nepi ka tempat nu dijugjug. Nah, tabuh 10 itu
di sini adalah kerangan. Ya, kalau rombongan geus nepi ka tempat nu dijujug, rombongan yang sudah sampai ke tempat yang dituju itu dia kalimat salancar aja. Ya, ketika ditambah keterangan di depannya, jadi dia kalimat salancar jembar. Itu maksudnya. Nah, kita langsung perhatikan saja. Di sini ada contohnya. Ya. Pertama ini di buruan. Di buruan itu halaman. Dia mempunyai keterangan, ya. Terus di sini ada satu kalimat, ya, kalimat salancarnya. Hasan keur ulin. Hasan itu subjek, ya. Keur ulin sedang bermain itu sini aja subjek, predikat. Nah, titik-titiknya kita cari keterangannya, karena harus ditambah keterangan supaya menjadi salancar jambar. Keterangannya ini buruan, di buruan. Kalau Hasan sedang bermain itu salancar saja. Terus Hasan sedang bermain ditambah keterangannya di buruan atau di halaman jadi salancar jember, ya. Yang jadinya SP doang tadi di sini jadi SP jadi K, salancar jember, ya. Kemudian nomor 2 juga sama. Mangkuknya itu 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu. Titik-titik Dadi dirawat di rumah sakit. Ya, mangkukna atau 2 hari yang lalu Dadi dirawat di rumah sakit. Mangkuknya itu di sini keterangan. Ya, Dadi itu subjeknya, dirawatnya itu predikat, subjeknya rumah sakit. Ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya silakan dilihat saja di materi yang sudah Mister lampirkan di Google Classroom. Di situ Mister kasih contoh dan terjemahan bahasa Indonesianya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, silakan sekarang dilihat halaman 42. Diisi saja, siapkan alat tulisnya. Di sini ada keterangan isuk-isuk. Isuk-isuk tuh pagi-pagi, ya. Titik-titik galih geus indit ka sakola, ya. Galih geus indit ka sakola itu dia kalimat tunggal, ya, yang mempunyai subjek, predikat dan objek. Tinggal keterangannya saja. Nah, keterangannya itu di atas isuk-isuk. Tinggal kita pindahin ke bawah. Di sini jadi isuk galih geus indit ka sakola. Pagi-pagi galih sudah berangkat ke sekolah. Nomor 2 juga sama. Pageto itu lusa, ya. Titik-titik ulangan bahasa Sunda. Nah, pagetonya kita turunin ke bawah aja keterangannya. Pageto ulangan bahasa Sunda. Ya, lusa atau 2 hari ke depan kita ulangan bahasa Sunda, itu maksudnya. Nah, di sini nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 10 kalian kerjakan seperti contoh yang sudah Mister tadi sampaikan. Tinggal dipindahkan saja sih sebenarnya. Yang ini dipindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini, pindahkan ke sini dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, nanti soal-soal yang ada pada halaman 39 sampai 42 yang tadi sudah Mister contohkan dan Mister minta kalian kerjakan, itu difoto, ya, dikirim ke Classroom. Ini buat tugasnya. Agak banyak sih, cuman tinggal memindahkan saja sebenarnya. Yang penting kalian pahami. Jika tidak ada yang kurang mengerti atau belum paham, silahkan dibaca materinya di Classroom atau bisa ditanyakan lagi ke Mister, ya, lewat WhatsApp juga boleh. Demikian materi untuk kali ini, ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Hatur nuhun, bye.